Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kawan-kawan semuanya. Gimana kabar ini hari? Sehat? Alhamdulillah kalau kawan-kawan semuanya sehat. Doa terbaik dari tanah air. Pokoknya tak doakan semoga tambah sehat selalu, semoga dijauhkan dari mara baik, amin. Semoga sampean dipermudah segala urusan sampean, dan bosi sampean tambah sayang sama sampean, Mbak. Amin ya robbal alamin. Tidak hanya bosi sampean, tapi anak-anak sampean sing di Hong Kong yang sampean jaga, semoga tambah dengwar sampean nggih. Amin ya robbal alamin. Nah, kawan-kawan, kali ini kita bakal membahas kasus. Jadi sesuai dengan janji kemarin, kita bakal membahas kasus Mbak Indonesia yang melakukan bundir. Oke, ceritanya gini. Ini yang pertama ya. Kasus yang kedua bakal bahas curhatan salah satu temannya kita, Mbak, yang kerjanya luar biasa dan itu nggak wajar, tetapi gajinya standar. Oke, kita mulai yang pertama. Jadi ceritanya ini ada sebuah kasus Mbak Indonesia yang umur 40-an ini meninggal dunia dengan cara bundir, kan kawan. Kejadian ini adalah tanggal 22 Juli 2023 di tempat bose, yaitu daerah Avenida de Harmonia. Sama ngerti kan kalau sudah alamat seperti itu tuh di Hong Kong nggak mungkin ada. Betul, pasti di Makau ya. Di Makau, Mbak. Jadi mbaknya ini bekerja di Makau. Kemudian pada hari itu sekitaran jam 7-an sore, tiba-tiba mbaknya ini selepas dari tempat masak dapur, tiba-tiba dia tuh lari ke toilet, kan kawan. Jadi majikan menyangka mbaknya itu kebelet pipis lah, atau mungkin kebelet berak. Karena tiba-tiba dia lari masuk ke dalam toilet, kan kawan. Nah, lari itulah dari jam 7 ditunggu hampir 1 jam. Mbak Ek ini tidak keluar-keluar, kan kawan. Bosnya curiga, iki ceceku ngiseng waktu atau dia ini lagi ngobrol nih lama banget, hampir 1 jam gak keluar-keluar. Jadi karena kelamaan di dalam toilet, akhirnya bosnya ini nanya, Cece, ditanya. Tapi setelah dipanggil-panggil, digedor-gedor dari luar pintu toilet, tidak ada jawaban. Ini yang membuat bos itu curiga, sehingga bos ini memaksa dirinya sendiri untuk membuka pintu dengan cara pakai alat diuntir ininya. Ketika sudah diuntir, maka terbukalah pintu toilet dan bos kaget. Ternyata mendapati cecenya ini sudah tergeletak, terlentang, Mbak. Ya, meninggal dunia dengan bundir tadi. Tapi tidak dijelaskan bundir yang bagaimana, minum racun atau bagaimana, tidak dijelaskan, kan kawan. Tetapi setelah dilakukan penyelidikan oleh polisi, tidak ada luka-luka. Setelah bosnya ini ngeliat mbaknya ini terlentang, pada jam 7:53 bos ini telepon tim medis dan juga polisi. Ketika polisi datang, tim medis datang, mbaknya ini langsung dilarikan ke rumah sakit. Kemudian jam 8:12 dinyatakan meninggal dunia. Setelah didalami kasus ini lebih dalam lagi, dan ini dengan dianalisis oleh tim forensik yang lebih lanjut, lagi-lagi tidak diketemukan luka bagian tubuh dan tidak ada catatan kesedihan. Biasanya kalau orang lagi mau bundir, bisa kan menulis sebuah puisi yang menggelegar, sebuah puisi yang menyedihkan sekali, entah itu masalah pasangan, masalah hutang, masalah suami, masalah keluarga, atau mungkin masalah majikan. Biasanya kan seperti itu ya, kan kawan, menulis sajak-sajak yang indah sebelum dia melakukan bundir tadi. Tapi ini tidak ada, kan kawan. Tidak ada catatan kesedihan, tidak ada catatan keluh kesah Mbak E. Tapi kenapa mbaknya melakukan bundir? Nah, ini yang sebenarnya membuat aku curiga. Karena sekali lagi, di tempat majikan itu kan hanya ada Cece dan para majikan ya. Jadi yang tahu kondisinya itu ya cuman 2 orang itu. Jadi sekali lagi tidak diketahui dengan jelas apakah ini ada keterlibatan majikan atau enggaknya.
Karena ya itu hanya 2 orang yang di dalam tempat majikan kan kawan. Oke, di dalam kasus ini sekali lagi cuman saran aja buat kawan-kawan semuanya. Pokoknya apapun masalah sampean, sekali lagi ojo memutuskan sesuatu hal dengan nggak masuk akal. Intinya ya bundir tadi. Dan apapun masalah sampean, saya pastikan bisa kelar asal Anda ini terus berdoa dan yakinlah positive thinking. Apapun masalah itu, kalau sampean positive thinking pasti sampean menemukan jalan kan kawan. Mbok masyo utang sampean MM-an, tapi kalau sampean punya niat untuk nyaur pasti berhasil. Pokoknya pegang omonganku kan kawan. Tapi jangan sampai Anda melakukan bundir. Ini kasus yang pertama. Kita bahas kasus curhatan yang kedua. Oke. Jadi ada Mbak Indonesia ini curhat di sebuah grup, menceritakan dia ini gajinya standar, tidak terlalu lama bekerja di Hong Kong, tapi gajinya standar, tapi kerjaan banyak banget. Pokoknya sengsoro, dan itu nggak wajar kerjaan kan kawan. Mungkin rata-rata kalau kawan-kawan kerja kan bersih-bersih, jaga nenek, jaga kakek, jaga anak, kemudian jaga anjing 2, jaga kucing 1, ataupun anjing 1, kucingnya 3, itu hal wajar. Bagaimana kalau sudah jaga itu semuanya satu rumah majikan dengan tempat besar, dengan tempat yang luas sekali, tapi jaga 7 orang, ditambah lagi jaga ular 3 ekor, yang dimana kamu harus membersihkan kandang dia, yang harus memberikan makanan sama dia, minuman dia. Kamu tuh juga ikut-ikut membersihkan si ular itu juga. Bayangkan 3 ekor kan kawan. Kemudian ditambah lagi jaga kadal 10 ekor, kemudian kucingnya 1, mobilnya 3. Wes rumah besar, orang yang di dalam rumah itu banyak, gajimu cuma standar 30 40 ya. 4870. Bayangkan, apa enggak sampean lo krek awake? Sudah membahayakan. Ditambah lagi rumah besar, majikan sampean banyak, ya apa enggak lo krek. Nah, bagaimana menghadapi seperti ini? Nanti kita bakal bahas. Kasus yang kedua, ada lagi ini Mbak Indonesia ya. Ini burungnya sampai 10 kandang. Yang memberi makan, bersih-bersih kandangnya, kemudian yang nyuci semuanya tempat makan mereka. Ini Mbak Indonesia juga. Bayangkan 10 kandang burung jejer seperti itu. Yang bersihin Mbak, setelah dia kerja bersih-bersih, masak semuanya, cuci baju, bla 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 bla, jaga-jaga mbah-mbah, jaga anak, kucing anjing. Terus dia itu harus ngurus burung 10 biji atau 10 kandang. Kemudian kura-kurae ono 20 ekor. Ditambah lagi anjingnya 20 ekor. Kemudian bunglone ini ada 3 kandang. Sebanyak itu loh Mbak. Sampai kira di kontrak kerja itu tertulis itu semuanya? Enggak bakal. Jarang banget majikan itu menulis kerjaan sesuai dengan di lapangan. Jarang banget. Jarang ada. Kalau itu sampai ditulis, pasti imigrasi mempertimbangkan majikan itu mengambil CC atau PRT asing di negara Hong Kong. Karena itu nggak wajar kan kawan. Sampen itu disuruh bekerja sebagai PRT, bukan malah ngurus binatang-binatangnya milik majikan. Nah, hal ini juga melanggar. Kalau sampean berani melaporkan perkara ini ke imigrasi kan kawan. Lah terus gimana ini Mbak? Seandainya ada Mbak Indonesia yang jaga anjing ini sampai puluhan ekor, dan kemudian kadal sampai 300 ekor. Sekali lagi, kalau majikan Anda tidak menulis dengan jelas dan menulis sesuai dengan fakta, Anda menjaga anjing lebih dari puluhan ekor, kemudian kadalnya 300 ekor lebih.
Kalau tidak ditulis, sampean tidak berhak, tidak wajib untuk jaga mereka. Tapi faktanya Anda disuruh bersihin kandang mereka, kasih makan mereka. Kadangkala kalau mereka sakit Anda yang mengobati. Nah itu sampai ada Mbak Indonesia digigit anjing sampai dia rabies terus meninggal dunia, itu bagaimana kasus seperti ini? Dan itu membahayakan gitu loh Mbak. Tapi banyak anak-anak baru yang tidak paham seperti ini. Mereka taunya di job, mereka tidak tahu bahwa kontrak kerja ini tertulis dengan jelas sampai tuh kerja apa aja. Bahkan jaga embah itu harus tulis. Jaga anak harus tulis. Tapi ketika tidak ada tulisan jaga embah, sampai tidak berhak, tidak wajib untuk menjaga embah karena tidak tertera di situ. Tapi kalau sampean melakukan perlawanan, sampean pasti diputus kontrak, bener nggak? Jadi saran saya, pokoknya tentang kondisi sampean tulisan Mbak, tulisan dengan gamblang, dengan jelas, neng gini buku. Nanti kalau sampean sewaktu-waktu di interminute atau mungkin Anda diputus kontrak, semuanya ini loh, foto yang sudah sampean abadikan di situ. Kemudian ketika sampean memberi makan anjing, kucing, kemudian kadal sampai 300 ekor, foto kan Mbak cekrek. Kalau sudah sampean foto, nanti buat bukti, iki lo tenan iki lo Pak imigrasi, aku ki jaga kadal sampai 30 ekor. Seperti ini. Lalu semuanya nanti sampean kirimkan ke imigrasi bahwa sampean tuh kerja tidak sesuai dengan kontrak kerja. Seperti itu. Kenapa kok kalau sampai imigrasi itu menanyakan kenapa kok kamu mau, jawabannya adalah kalau aku melawan sekarang lalu terjadinya pemutusan kontrak kerja, apakah aku masih bisa bekerja atau nunggu visa di negara Hong Kong ketika aku ganti majikan? Jadi sampean harus bisa melakukan perlawanan seperti itu Mbak. Tidak perlu terlalu keras, karena ketika sampai terlalu keras maka sampean tidak bakal dapat apa-apa. Karena rata-rata ada teman-teman yang mereka ini paham nih undang-undang di negara Hong Kong, tapi mereka melakukan perlawanan terlalu keras, akhirnya mereka terputus kontraknya, kemudian pulang ke tanah air. Jadi kurangnya bukti itu yang membuat mereka kalah. Semoga dengan adanya pembahasan seperti ini bermanfaat buat kawan-kawan semuanya nggih. Jangan lupa diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Nggak turun toh Mbak?